Senyumku di hatiku, aku berguru kepadamu menuju peradaban yang maju demi Indonesia. Museum di hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Muskitnas, selamat datang di Ngopi, Ngobrol Pintar di Museum. Oke Sobat Muskitnas, selamat pagi, siang, sore, malam untuk Sobat Muskitnas yang menonton video ini di rumah. Semoga Sobat Muskitnas selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sobat Muskitnas, topik ngopi kali ini sangat menarik. Kita akan ngobrol terkait dengan hikayat perjamuan. Wah, luar biasa nih. Bicara soal jamu ya Sobat Muskitnas. Di masa-masa seperti ini, pandemi seperti ini, jamu itu penting banget untuk jaga kesehatan kita. Nah, sudah bersama saya kali ini Mas Arif selaku dari acara Ki Cafe. Ya. Acara Ki Jamu ya Mas Arif ya? Betul. Oke Mas Salam Arif. kenal semuanya. Oke Mas Arif sehat? Alhamdulillah sehat dan wajib sehat. Oke, alhamdulillah wajib sehat ya Mas Ya. Arif ya. Mas Arif, ini acara Ki Jamu ini untuk saat ini lokasinya di mana ya tepatnya? Untuk saat ini kita secara outlet ada 2, itu di Jakarta dua-duanya. Satu di kawasan wisata Kota Tua, yang kedua ada di Kemang, Jakarta Selatan. Oke, jadi udah ada 2 outlet ya, Iya, Mas Arif ya? iya. Oke, baik. Mas Arif, sebetulnya saya penasaran nih Mas Arif, dan mungkin sahabat Muskitnas di sini juga penasaran gitu ya. Seperti apa sih latar belakang dari acara Ki Jamu ini? Kenapa kok bisa berdiri acara Ki Jamu ini? Iya, latar belakang berdirinya acara Ki Jamu atau ya memang kita kafe jamu ya. Basically jamu, cuman kita diferensiasinya itu adalah dari segi cara seduhnya gitu. Jadi sebenarnya historicalnya berawal dari karena ya trauma ya. Anak muda, anak kecil atau siapapun lah yang millennials gitu ya, masih anak-anak kecil pasti pada saat zaman kecilnya mengalami ketika mungkin mau sakit atau tidak sakit atau pas lagi sakit itu minum jamu pasti ibarat kata mohon maaf dicekokin gitu kan sama orang tuanya gitu kan. Jadi historicalnya adalah kita survei bahwa memang terbesar masyarakat tidak mau minum jamu. Kenapa? Yang pertama rasanya pahit, rasanya nggak enak, dan yang kedua secara kandungan atau isi dari komposisi jamu tersebut masyarakat tuh nggak tahu. Jadi mereka khawatir isinya ada mungkin obat dan sebagainya, sehingga ya kita berawal dari situ pengen menunjukkan kepada masyarakat bahwa jamu itu enak, jamu itu tidak seperti zaman dulu kala yang memang rasanya pahit, nggak enak, dan minum harus dicekokin seperti itu. Dan juga ya di acara Ki sendiri kita membuka keterbukaan bahan sehingga dari segi masyarakat tuh tahu misalkan beras kencur ya isinya beras dan kencur, kunyit asam isinya kunyit dan asam, dan kita seduh langsung di depan pelanggan seperti itu. Baik, Mas Arif, jadi memang latar belakangnya itu ingin menyadarkan masyarakat juga ya kalau jamu itu tuh enak gitu ya, nggak perlu dicekokin kalau minum jamu gitu ya Mas Arif ya? Betul. Jadi kita membawa jamu itu ke arah lifestyle, bukan kalau mungkin ya sekarang mindset di masyarakat jamu itu udah negatif ya gitu ya. Maksudnya dalam arti kata negatif di kalangan anak muda, millennials, pasti yang kita kenal pasti jamu itu jamu apa? Ya jamu di pinggir jalan untuk jamu kuat dan sebagainya kan. Karena ya itu, jadi kita pengen mengedukasi masyarakat, menunjukkan kepada masyarakat, customer ataupun pelanggan bahwa jamu itu enak, jamu itu secara isinya itu juga kita buka apa aja isinya, dan pastinya kan jamu itu banyak sekali penelitian
berkhasiat atau sehat untuk tubuh gitu. Baik, jadi memang ingin menjadikan jamu itu jadi lifestyle gitu ya Mas Arif ya? Betul. Oke, Mas Arif, ini sebetulnya apa yang menjadikan acara Ki Jamu ini istimewa dibanding dengan kedai atau toko jamu lain misalnya? Apakah karena nuansanya kah atau apa nih Pak Arif? Tapi sebelum itu Pak Arif, kita ada tayangan video. Oke. Kita saksikan bersama tayangan video dari acara Ki Jamu. Nah, mungkin Mas Arif bisa menjelaskan dari video tersebut dan apa istimewanya acara Ki Jamu ini dibanding dengan kedai-kedai lain. Dibilang istimewa sih nggak istimewa juga ya. Maksudnya kita sama-sama ingin merevitalisasi jamu dan ingin mengedukasi jamu kepada masyarakat. Tujuannya simpel sebenarnya. Yang mungkin dikira masyarakat atau customer istimewa adalah bedanya kita adalah kita yang tadi yang saya sudah jelaskan bahwa kita lebih ke arah kalau minum jamu customer pelanggan tahu bahannya apa isinya, lebih ke arah keterbukaan bahan. Misalkan dia mau pesen kunyit asam, ya isinya hanya kunyit dan asam. Ketika dia mau tambahkan gula, madu dan sebagainya ya kita perlihatkan ini tambahannya gitu. Dan yang kedua kita lebih membawa ke arah modern. Sekarang kan maksudnya ya kita lebih mengarah membawa untuk menyeduhnya itu juga bisa dengan cara seperti menyeduh kopi, menyeduh teh dan sebagainya gitu. Jadi kita bawa ke arah jamu ini lebih ke arah millennials, masyarakat modern gitu dengan cara menyeduh dengan alat-alat kopi gitu. Basically memang kalau di kopi itu kan hanya satu ya Mbak ya. Ibaratnya sumbernya cuma satu, espresso gitu kan, kopi espresso. Sisanya dibikin dari kopi espresso itu. Contoh misalkan cappuccino. Itu kan campuran antara kopi dengan susu gitu kan. Terus ada lagi misalkan avocado gitu kan, antara campuran bahan dengan bahan dan basicnya cuma satu, itu hanya kopi espresso. Dan yang membedakan mungkin kopi dari asalnya dari mana dan lain-lain, cita rasanya, aromanya seperti apa. Kita juga membawa ke arah sana gitu. Jadi kayak contohnya kunyit asam, kita bisa bikin espresso kunyit asam dan juga kita bisa campurkan layaknya kopi. Bisa ditambahkan dengan susu, jadi turmeric latte gitu kan, bisa ditambahkan dengan sparkling, jadi golden sparkling gitu kan. Jadi kita mendekatkan kepada masyarakat yang memang sekarang lagi hype dan modern, seperti itu. Baik, jadi acara Ki Cafe ini keterbukaan bahannya ada ya Mas? Iya, betul Iya. sekali. Kita infokan layaknya seperti kopi. Bahan ini dari daerah mana, ditanam pada ketinggian berapa, cita rasa aromanya seperti apa. Kita juga bisa edukasi seperti itu. Oke, jadi acara Ki Jamu ini juga membawa jamu ini supaya lebih milenial gitu ya, lebih Yes. asik gitu ya. Betul sekali gitu. Baik, luar biasa Mas Arif. Mas Arif, kalau untuk menunya Mas, apakah menunya itu sama seperti di kedai-kedai jamu lain atau bagaimana Mas? Secara menu kita cukup banyak, cukup variatif. Kita ada kunyit asam, beras kencur, jahe, temulawak, ataupun the king of bitter, sambiloto kita juga ada. Jadi
dari menu tersebut ada yang menu original gitu kan. Ibaratnya memang tidak dicampur apa-apa dan cara seduhnya itu ada macam-macam metodenya. Ada V60, ada blend press, ada juga raw presso. Yang membedakan ini adalah dari segi kepekatan dan juga dari segi aroma gitu. Kita bikin espresso dari kunyit asam bisa, kita bikin espresso dari beras kencur bisa. Tinggal nanti dari segi menunya ada yang namanya original yang tadi hanya cuman kunyit asam, misalkan mau ditambahkan dengan madu, gula dan sebagainya. Dan juga kita ada menu fusion atau menu ya kalau di kopi cappuccino, latte, caramel macchiato, terus ada lagi avocado. Nah, kita juga ada seperti itu. Jadi misalkan beras kencur dicampurkan dengan creamer dan susu, itu namanya kalau di kita namanya saranti gitu. Jadi dan menu favorit kita ada 3. Yang tadi salah satunya saranti, kedua itu ada espresso kunyit asam dicampurkan dengan sparkling water gitu. Jadi namanya itu golden sparkling. Dan yang ketiga dari bahan jahe. Jahe kita ibaratnya kalau di kopi ada kopi tubruk, kita bikin espressonya atau ekstraknya dari jahe tubruk. Setelah itu kita campurkan dengan madu, kita campurkan dengan lemon, kita campurkan dengan biji selasih. Kalau di kafe kita namanya jamun batu gitu. Baik, luar biasa Mas Arief. Jadi tadi ada 3 menu favorit ya Mas Arief ya. Boleh disebutkan lagi mungkin Mas Arief? Ada jamun batu, golden sparkling, sama saranti. Oke, untuk Sobat Muskitnas nih yang mungkin ingin berkunjung ke acara Kijamu, boleh pesen 3 menu favorit itu ya Mas Arief ya. Kalau mau coba yang lain pun ada yang lainnya gitu. Oke, Sobat Muskitnas, kita sudah tahu ya, tadi sudah dijelaskan bagaimana latar belakangnya, lalu bagaimana bisa muncul ide acara Kijamu ini, lalu juga istimewanya dari acara Kijamu itu apa sih, dan juga tadi kita sudah tahu 3 menu favorit dari acara Kijamu, dan pastinya ada menu-menu lainnya yang sangat menarik di acara Kijamu. Dan dari situ, makanya kita penasaran nih, mungkin acara Kijamu itu sebetulnya apa Mas Arief? Kenapa dinamakan acara Ki gitu? Ya, nama kafe kita sebenarnya acara Ki gitu kan. Jadi terkadang orang banyak sekali yang tidak tahu apa acara Ki, sehingga ya kita tambahkan satu kata di belakangnya jamu gitu kan. Sebenarnya kata acara Ki sendiri itu berarti adalah peracik jamu gitu. Jadi salah satu nama profesi yang tercatat pada prasasti Mawadapura yang ada di kerajaan Majapahit gitu. Jadi acara Ki sendiri itu adalah seperti kayak di kopi itu ada barista, kalau di alkohol mungkin ada bartender, kalau di jamu itu ada acara Ki. Selain itu juga sebenarnya pada zaman kerajaan Majapahit itu terdapat 7 nama atau istilah pekerja pada saat zaman itu kerajaan Majapahit gitu. Jadi kita membawa atau mengangkat nama acara Ki supaya ya kafe kita acara Ki, dan kita sebenarnya kan peracik jamu gitu kan. Jadi kita menjamu untuk customer, menjamu untuk pelanggan, menjamu untuk masyarakat. Gitu. Baik Mas Arief, mungkin Sobat Muskitnas juga baru tahu nih ya kalau ternyata acara Ki itu artinya orang yang merakit jamu ya Mas Arief. Iya, orang yang meracik jamu pada saat kerajaan Majapahit, dan dulu jamu itu hanya disembahkan untuk raja, hanya dijamu. Sebenarnya kata jamu sendiri itu adalah berasal dari bahasa Jawa kuno. Gitu. Ini kalau kita berbicara nanti mungkin lebih detailnya dengan salah satu narasumber yang lain juga. Jamu itu berdasarkan dari kata jampi usodo gitu, yang berarti jampi usodo itu adalah doa untuk kesehatan. Jadi jamu itu bukan sebuah nama minuman gitu, bukan healthy drink, bukan herbal drink juga bukan gitu. Jamu itu adalah sebenarnya suatu sebenarnya minuman, atau ya kita kalau misalkan saya menjamu teman-teman semua, gak mungkin kan cuma dikasihnya jamu tok gitu kan, pasti ya ada buah, ada makanan, bahkan kalau misalkan kita ke suatu tempat ada tari-tarian di jamunya seperti itu. Sehingga sebenarnya kata jamu sendiri itu berarti dari
Jampi Usodo yang artinya itu adalah doa untuk kesehatan. Baik, Mas Arief tadi menjelaskan tentang istilah acaraki ya, dan memang acaraki ini sudah ada dari dahulu kala ya, sejaman Ya, Majapahit ya Mas Arief. betul. Baik, bicara soal konteks sejarah gitu ya, jamu dalam konteks sejarah. Di sini kita sudah tersambung dengan Bang Fadli Rahman. Beliau adalah sejarawan yang menggeluti sejarah kuliner Indonesia, luar biasa. Bang Fadli, apakah sudah tersambung, Bang? Ya, terdengar suara saya jelas? Terdengar Bang, jelas. Cuma agak kecil ya. Oke. Iya, oke. Jelas Bang Fadli. Oh ya, Apa kabar Bang Fadli? kabar baik, alhamdulillah. Bang, Kabar apa baik. kabar? Oke, kabar baik, alhamdulillah. Bang Fadli, tadi kita sudah ngobrol sama Mas Arief terkait dengan acara Kijamu. Nah, sekarang kita mau ngobrol sama Bang Fadli nih, terkait dengan jamu dalam konteks sejarah. Nah, sebetulnya apakah ada bukti pemanfaatan ramuan jamu tua? Mungkin sejarahnya seperti apa? Apakah ada buktinya begitu, Bang Fadli? Ya, kalau bicara tentang bukti sejarah, artinya bukti tertulis ya. Sedangkan kalau dalam tradisi masyarakat Indonesia pada masa lalu itu lebih banyak di tradisi lisan, tapi sangat terbantu kita untuk bicara tentang asal usul jamu ya. Bagaimana pemanfaatan masyarakat Indonesia atau leluhur pada masa lalu dalam melakukan pengobatan dengan menggunakan tanaman-tanaman bermanfaat di sekitarnya. Dan dari apa yang tercatat dalam prasasti kuno, terus kemudian relief candi dari masa sejak abad ke-8 Masehi seperti di Candi Borobudur, Panataran ya. Ini sangat terlihat ya bagaimana visualisasi, misalnya di Candi Borobudur ada seorang laki-laki yang sedang sakit itu diberikan minuman dalam cawan ya. Dan sampai masa abad ke-14 Masehi ya, seperti di Majapahit itu juga sangat tampak, yaitu ada prasasti Madopura yang menyinggung tentang profesi acaraki seperti tadi dikatakan oleh Mas Arief ya. Maksudnya pilihan dari segi kata ya untuk acaraki sebagai peracik jamu itu sudah menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara pada masa lalu itu sangat memanfaatkan ya tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di pekarangan atau di lingkungan sekitarnya, dipakai sebagai sebagai obat atau sebagai penyembuh ya, atau afrodisiak kalau dalam istilah medisnya. Dan bukti-bukti lainnya itu juga tampak dari penggunaan alat-alat seperti batu pipisan, alu dan lumpang ya, yang dipakai gitu oleh masyarakat pada masa Hindu-Buddha yang banyak ditemukan oleh para arkeolog ya, yang menunjukkan bahwa sampai sekarang bahkan ya di desa-desa di Jawa itu masih ditemukan ya aktivitas masyarakat menggunakan batu pipisan, terus kemudian alu dan lumpang untuk menumbuk ya, termasuk juga dalam menggunakan dalam mengolah mengolah tanaman-tanaman itu sebagai jamu. Untuk sejarah jamu itu sudah ada sejarahnya ya Pak, bahkan ada bukti pemanfaatan ramuan jamu tua begitu. Lalu Bang Fadli, bagaimana pada masa kolonial Bang Fadli? Apakah setelah bangsa barat itu memperkenalkan teknologi kesehatan yang lebih modern dibanding jamu seperti itu, apakah jamu itu ditinggalkan begitu saja Bang Fadli? Kalau ditarik ke masa sebelumnya ya, popularitas jamu itu sebetulnya dimulai dari abad ke-16 ya. Orang Eropa sudah mulai mengenal jamu ya, sudah mulai mengenal pengobatan secara herbal ya. Dan ini ditemukan atau dibuktikan dari dari apa dilakukan oleh seorang dokter ya, Jacobus Buntius ya, yang pernah mengobati Jan Pieter Zoonpoon ya, seorang gubernur jenderal VOC yang sakit, dan Bontius
menyarankan untuk sebagai sarana pengobatan, dan ternyata ya mujarab ya, sembuh ya. Sehingga saat itu JPEG pun menyarankan supaya dikembangkan penelitian atau penyelidikan tanaman bermanfaat yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat pribumi ya, seperti akar atau rimpang, terus kemudian batang, daun ya, banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pribumi. Dan saat itu masyarakat atau orang-orang Eropa yang jumlahnya masih sedikit ya di abad ke-16 ya, ini memang diarahkan supaya menggunakan jamu atau tanaman-tanaman herbal ya sebagai pengobatan. Dan kenapa ini digunakan? Karena saat itu obat-obat medis yang ada di Eropa ya, kalau dikapalkan atau dibawa ke wilayah tropis ya, ke Hindia Timur, Indonesia di Nusantara pada masa itu perjalanannya jauh dan cepat kadaluarsa atau expire ya, sehingga kemujaraban obat-obat medis dari Eropa ini ya akhirnya mati atau tidak ada artinya ketika sudah ada di Hindia Timur. Itulah kenapa orang-orang Eropa itu berminat sekali pada pengobatan herbal yang biasa dilakukan oleh orang-orang pribumi ya, seperti yang dilakukan seperti yang ada di Pulau Jawa ya, sebagai asal dari jamu ini gitu. Dan penyelidikan terhadap tanaman-tanaman herbal ini terus berkembang ya. Di abad ke-17 itu ada Rumpius ya, seorang ahli botani Jerman yang bekerja untuk VOC. Ia menyelidiki ya begitu banyak ya, ribuan jenis ya, tanaman-tanaman bermanfaat yang bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk kebutuhan pangan tapi juga untuk pengobatan atau medis ya. Dan apa yang dilakukan oleh Bontius Rumpius itu ternyata terus berkembang ya. Di masa abad 19 mulai muncul penelitian atau penyelidikan terhadap jamu atau tanaman-tanaman herbal yang begitu serius setelah dibangunnya Plantentuin Buitenzorg atau sekarang Kebun Raya Bogor ya. Kebun Raya Bogor inilah pusat dari penelitian tanaman-tanaman bermanfaat yang punya nilai ekonomi ya, termasuk di dalamnya tanaman-tanaman herbal ya. Dan para penelitinya seperti Carl Weitz, terus kemudian Bloom ya. Ini memang mereka memfokuskan perhatiannya terhadap penyelidikan manfaat dari tanaman-tanaman herbal yang biasa dipakai oleh orang-orang pribumi ya. Dan ini yang kemudian berkembang terus ya di abad 19 ya. Misalnya yang dilakukan oleh Wasing ya, seorang direktur medis ya, direktur layanan medis di Batavia atau di Jakarta. Sherlock Wasing ini bahkan membangun laboratorium atau pusat penelitian tanaman herbal ya, dengan menanam berbagai macam tanaman-tanaman yang biasa dipakai oleh orang-orang pribumi untuk membuat bahan jamu ya. Ini dimanfaatkan betul gitu ya, untuk kepentingan pengobatan. Jadi setelah itulah mulai banyak publikasi-publikasi tentang jamu ya, seperti yang dilakukan misalnya oleh Hien ya, seorang Belanda yang melakukan penelitian tentang pengobatan Jawa kuno. Terus kemudian ada Jan Klovenkoek Versteeg ya, seorang perempuan di Semarang ya, Indo ya, yang mempublikasikan buku yang sangat terkenal ya di awal abad 20, Indische Planten ya, yang dipakai sebagai pengobatan ya. Dan latar belakangnya apa yang dilakukan oleh Versteeg untuk mempublikasikan buku tentang jamu atau tanaman herbal, karena kematian anaknya ya di masa itu ya, yang membuat dia trauma dan kemudian kemudian dia terinspirasi untuk melakukan penelitian tanaman bermanfaat untuk mengobati orang lain. Jadi itulah asal mula ya bagaimana hubungan kolonialisme dengan jamu yang sudah mengakar tradisinya di Nusantara berabad-abad lamanya. Baik Bang Fadli, jadi pada masa kolonial itu jamu tidak begitu saja ditinggalkan ya Bang Fadli, justru itu jadi alternatif pengobatan pada masa kolonial. Baik Bang Fadli, tadi kita
bertanya terkait dengan masa kolonial. Lalu bagaimana dengan abad ke-20 Bang Fadli? Kan perkembangan dunia farmasi itu semakin modern dengan munculnya obat-obatan kimia. Nah, bagaimana nasib di masa-masa itu Bang Fadli? Ya, memang pengaruh dari perkembangan ilmu kedokteran ya atau ilmu kesehatan modern ini perlahan menggeser menggeser kedudukan jamu ya sebagai apa namanya sebagai sarana yang paling banyak dipakai untuk pengobatan ya, atau kesehatan masyarakat pribumi bahkan juga orang Eropa. Tapi setelah didirikannya atau ditemukannya penelitian-penelitian terkait dengan vitamin, terus kemudian pasteurisasi, bakteriologi ya, farmakologi juga ya di peralihan abad 19 ke 20, ini memunculkan turunnya popularitas jamu ya, karena muncul adanya sikap yang kontras gitu dari kalangan dokter ya, terus kemudian ahli kesehatan ya di masa peralihan abad 19 ke 20 yang memandang bahwa kemujaraban atau keefektifan dari jamu ya untuk mengobati berbagai macam penyakit itu masih harus dipertanyakan kesahihan atau manfaatnya ya. Nah, sehingga di masa awal abad 20 ketika berdiri sekolah-sekolah kedokteran ya, sekolah kedokteran seperti Stovia ya, orang-orang pribumi itu mulai diedukasi ya, mulai diberikan pemahaman itu bahwa kalau sakit ya ke dokter, kalau sakit ya minum obat yang diresepkan oleh dokter ya. Sehingga kalau kita lihat ya kondisi sekarang ya sebetulnya akarnya sudah ada, akar sejarahnya sudah ada ya. Kenapa kita selalu berpikir bahwa kalau sakit ya ke dokter ya. Program kedokteran dan juga ilmu kesehatan modern ini berkembang di Hindia Belanda atau Indonesia di masa awal abad 20 itu yang menyebabkan kenapa ada pergeseran makna ya, pergeseran makna bagaimana orang Indonesia, orang-orang pribumi pada masa itu melihat secara mendua sarana pengobatan ya. Yang satu jamu dianggap tradisional ya. Yang modern itu adalah ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan yang diperkembangkan oleh orang Eropa ya. Mungkin ini berbeda kalau kasusnya seperti di Cina ya. Kalau di Cina ada pilihan ya, mau diobati kalau di rumah sakit mau diobati secara tradisional ya dengan menggunakan herbal atau menggunakan dengan menggunakan pengobatan secara modern atau alat barat ya. Nah, di Indonesia kita masih memandang seperti yang tadi saya katakan ya. Yang tradisional itu jamu ya, sedangkan yang modern itu adalah obat-obat yang diberikan atau diresepkan oleh dokter gitu. Nah, ya ini nih akar dari kenapa kita memandang seperti itu gitu. Baik, Sobat Muskitnas, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Bang Fadli, dan jadi memang jamu itu ada penemuan ramuan jamu tertua dan ada sejarahnya seperti itu ya Bang Fadli. Dan juga tadi sudah Bang Fadli jelaskan terkait bagaimana jamu pada masa kolonial gitu. Dan juga Bang Fadli sudah jelaskan bagaimana jamu di masa abad ke-20. Menarik, terima kasih Bang Fadli. Terakhir saya ingin tanya ke kedua narasumber kita, Bang Fadli dan juga Mas Arief, melihat seperti apa eksistensi jamu di mata masyarakat Indonesia sekarang ini. Apakah menurut Bang Fadli dan juga Mas Arief, kita sudah siap nih mengusung jamu menjadi warisan budaya yang diakui oleh UNESCO? Bagaimana? Mungkin boleh dijawab dari Bang Fadli dulu? Oke. Terkait dengan siap atau tidak ya, ini tentu berkaitan dengan apa yang terjadi dengan ekosistem jamu itu sendiri ya. Kalau pada masa lalu ya, masyarakat kita kalau mau menyembuhkan atau mengobati yang sakit itu ya sangat mudah, banyak sekali tanaman-tanaman bermanfaat di sekitar kita yang bisa dijadikan sebagai bahan jamu ya, baik itu di
oleskan, diminum, dibalur, dilulur, diparem ya, dan berbagai macam jenisnya. Tapi sekarang ekosistem dari tanaman-tanaman bermanfaat itu ya juga sudah ini ya sudah mengalami degradasi atau sudah berkurang drastis ya, seiring dengan banyaknya transformasi lahan ya, yang kalau ya mungkin di sini para pelaku usaha jamu seperti Mas Arief atau para praktisi jamu yang lain juga punya pandangan yang sama ya. Tadi juga disinggung ya, generasi milenial gitu, ketika ditanya ya, apakah kenal sambiloto ya, apakah kenal lempuyang, apakah kenal cabai cabai puyang atau cabai Jawa ya. Mungkin sebagian besar mereka saya yakin nggak banyak tahu gitu. Jadi memang kalau mau mengangkat martabat jamu ini diakui sebagai warisan budaya dunia ya dari Indonesia ke UNESCO, itu memang kita harus benahi dulu jamu ya, tanaman bermanfaat ini dibudidayakan kembali, terus kemudian edukasi terhadap masyarakat bahwa jamu itu adalah tradisi tradisi leluhur yang perlu kita lestarikan dan memiliki manfaat yang sangat baik bagi kesehatan, apalagi di era pandemi COVID-19 ini ya. Semua selalu berpikir back to nature gitu ya, bahwa mengkonsumsi apa yang berasal dari alam itu adalah baik untuk kesehatan ya. Mungkin kondisi pandemi ini bisa menjadi ini ya titik balik bagi kita untuk kembali menghidupkan tradisi jamu. Baik Bang Fadli, mungkin satu kata Bang Fadli, siap atau tidak untuk kita mengusung jamu menjadi warisan budaya yang diakui oleh UNESCO? Siap nggak Bang Fadli? Siap. Siap, luar biasa, siap. Oke, terima kasih Bang Fadli. Kalau menurut Pak Arief sendiri, Mas Arief sendiri, bagaimana Pak? Apakah kita siap untuk mengusung jamu menjadi warisan budaya yang diakui oleh UNESCO? Iya, apalagi zaman pandemi sekarang nih, yang memang sudah merubah pola hidup masyarakat yang tadinya mungkin nggak mau tuh untuk beli jahe, terus dikupas, dibersihkan, lalu digodok gitu kan. Dulu mungkin orang males banget gitu ya untuk bisa bikin itu. Cuman ya hikmahnya ada pandemi, jamu semakin populer. Dan juga ada yang menarik, salah satu rumah sakit itu di Solo yang memang secara terapinya menggunakan tanaman-tanaman herbal. Jadi tidak menggunakan obat-obat yang secara kimiawi. Jadi dibilang siap, kita harus siap untuk ya jangan sampai nanti ya layaknya mungkin rendang, layaknya apalah kuliner yang lain yang kita bisa diklaim negara tetangga atau yang lain. Justru itu, kita butuh support dari masyarakat semua, dukung semua untuk bisa eksistensi jamu sendiri. Karena ya mungkin di Indonesia eksistensi jamu meningkat karena adanya pandemi ini. Cuman perlu diingat bahwa jamu itu bukan minuman untuk orang sakit. Jamu itu ya layaknya Pak Presiden kita, Pak Presiden Jokowi, dia minum jamu setiap pagi. Dan dia merasakan efeknya mungkin bukan kita minum, misalkan saya minum jamu seminggu cuma 1 kali, ketika saya sakit saya minum jamu, misalkan saya batuk pilek, saya ke tempat tukang jamu pengen minuman jamu yang untuk mengobati sakit pilek gitu kan. Ya kalau ada customer yang datang ke kafe kita, justru kita sarankan untuk pergi ke apotik untuk beli obat gitu, karena minuman jamu sendiri itu dapat dirasakan khasiatnya dalam jangka panjang. Jadi sehingga ibaratnya jamu itu sebagai booster, sebagai ya dibilang sehat, banyak sekali penelitiannya, bahkan sambiloto yang eksistensi sekarang itu tinggi banget untuk obat anti covid gitu. Dan sayangnya mungkin yang populer itu justru di luar Indonesia gitu ya, mempopulerkan bahwa sambiloto itu sedang dalam masa klinik untuk percobaan atau penelitian untuk pengobatan COVID-19 ini. Jadi
dibilang siap atau tidak siap, kita harus siap gitu. Makanya sama-sama di sini mungkin kami dari pelaku usaha dan juga kita tergabung dalam Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia, meminta masyarakat untuk tetap support jamu. Dan ya support jamu dengan apa gitu kan, hal kecil, yaitu dengan ya mungkin ya teman-teman masyarakat di sini sudah biasa gitu kan pada saat zaman pandemi rebus jahe, atau bahkan di pinggir jalan banyak sekali juga kan yang ada jahe merah dan lain-lain untuk minuman-minuman kesehatan lainnya. Jadi hal kecil untuk mensupport dari segi jamu adalah konsumsi jamu itu sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Arief. Jadi Mas Arief, Bang Fadli, kita tidak bisa jawab tidak siap ya. Ya siap nggak siap ya kita harus siap ya Bang ya. Oke, terima kasih Pak Mas Arief. Bang Fadli juga terima kasih, seru banget ya Sobat Muskitnas, kita sudah ngobrol-ngobrol tentang hakikat perjamuan. Dari mulai kita ngobrol tentang Cafe Acaraki, di mana itu tadi di daerah Kota Tua. Kota Tua dan juga ada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Iya, baik. Nanti kalau misalkan ya museum sekarang kan memang lagi karena memang PPKM kita memang lagi, cuman di Kota Tua sendiri kita masih buka, tetap melayani customer, dan juga di Kemang dan juga terutama untuk di Jakarta kita ada beberapa yang bisa dipesan oleh GoFood juga gitu. Baik, jadi kalau mau mesen jamu bisa pesen di GoFood ya? Bisa di ya aplikasi-aplikasi online yang ada di pada saat ini. Baik, siap Mas Arief. Nah, tadi juga kita sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan jamu dalam konteks sejarah, bahwa memang jamu itu sudah ada sedari dulu dan ada bukti pemanfaatan ramuan jamu yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Fadli. Nah, sebelum kita menutup ngobrol pintar kita kali ini, boleh Sobat Muskitnas untuk subscribe channel YouTube Museum Kebangkitan Nasional. Jangan lupa like video ini dan juga share ke Sobat Muskitnas lainnya. Lalu juga Sobat Muskitnas bisa follow kami di Instagram @muskitnasofficial. Nah, oke Sobat Muskitnas, terima kasih sudah menyaksikan Ngobrol Pintar di Museum hari ini. Sampai bertemu di episode podcast berikutnya. Salam museum, museum di hatiku. Museumku.